Bersoraklah para malaikat di surga. Pernah nggak kamu bertanya, gimana kalau imam atau romo yang membaptis kamu, memberi komuni, atau memberkati pernikahanmu, ternyata sedang jatuh dalam dosa besar? Masih sah nggak tuh sakramennya? Masih berlaku nggak rahmatnya? Atau jangan-jangan semuanya jadi batal? Percuma deh. Tenang, ini bukan pertanyaan aneh. Banyak umat Katolik juga pernah memikirkannya. Dan hari ini kita bahas sampai tuntas. Dalam gereja Katolik, sakramen itu bukan sekedar ritual atau formalitas. Ini bukan cuma soal tata cara yang dihafal atau gerakan yang diulang-ulang. Sakramen adalah tindakan Allah sendiri. Lewat sakramen, Allah turun tangan langsung, menyentuh, menyembuhkan, mengampuni, menyatukan. Makanya sakramen disebut tanda kelihatan dari rahmat Allah yang tak kelihatan. Kata sakramen sendiri berasal dari bahasa Yunani, mysterion, artinya rahasia. Kemudian diterjemahkan ke dalam Latin jadi sacramentum, yang berarti tanda suci dari sesuatu yang ilahi. Nah, disinilah banyak orang keliru paham. Mereka berpikir, kalau imamnya suci, sakramennya kuat. Kalau imamnya berdosa, sakramennya gagal. Padahal, sakramen itu bukan tergantung manusianya, melainkan karena Allah setia pada janjinya. Imam memang penting, tapi dia hanya alat, saluran yang dipakai Tuhan. Yang mengalirkan rahmat itu Allah sendiri. Terus, gimana gereja tahu kalau sakramen itu sah? Ada dua hal utama yang jadi syarat, materia, unsur lahiriah atau fisik. Misalnya air untuk baptisan, minyak untuk pengurapan, roti dan anggur untuk ekaristi. Forma, kata-kata doa atau rumusan resmi gereja. Contohnya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Selama dua unsur ini terpenuhi, dan imam punya niat melaksanakan sakramen sesuai ajaran gereja, maka sakramennya sah. Mau imamnya dalam keadaan rahmat atau sedang jatuh dalam dosa, itu tidak membatalkan keabsahan sakramen. Disinilah muncul prinsip penting dalam teologi Katolik, ex opere operato. Artinya, kuasa sakramen tidak tergantung pada kesalihan pribadi imam, melainkan pada karya Allah sendiri yang dijalankan lewat tanda-tanda itu. Jadi, meskipun imamnya berdosa, kalau dia menjalankan sakramen dengan benar, Allah tetap bekerja, rahmat tetap mengalir. Coba bayangkan ini, kamu menikah di gereja, semua berjalan sakral dan penuh haru. Beberapa tahun kemudian, kamu dengar kabar, imam yang memberkati kamu jatuh dalam dosa berat, bahkan mungkin diskors. Apa itu berarti perkawinanmu batal? Tentu tidak. Selama sakramen dilakukan dengan benar dan kamu serta pasanganmu berniat sungguh-sungguh menjalankannya, sakramennya sah dan tidak bisa dihapus begitu saja hanya karena dosa imam. Meskipun sakramennya sah, manfaatnya nggak otomatis langsung terasa. Karena rahmat Allah juga butuh respon dari kita. Dalam teologi ada dua istilah. Sacramentum tantum, tanda lahiriah yang pasti terjadi dalam sakramen. Res sacramenti, buah rohani atau rahmat yang masuk ke dalam hidup kita. Yang pertama itu pasti terjadi kalau sakramennya sah. Tapi yang kedua, hanya akan dirasakan kalau hati kita siap menerima. Kalau kita datang ke sakramen dengan iman, pengharapan, dan kasih, rahmat itu akan bekerja luar biasa. Tapi kalau kita menolaknya, rahmat itu tetap ada, cuma belum bisa bekerja sepenuhnya, sampai kita membuka hati. Jadi, kalau kamu pernah merasa ragu, karena imam yang pernah membaptis, mengaku dosa, atau memberkati kamu ternyata punya masa lalu yang kelam, jangan langsung merasa sakramennya gagal. Karena rahmat Allah tidak dibatasi oleh kelemahan manusia. Sakramen adalah tindakan kasih-Nya yang setia, bukan prestasi rohani imam. Imam bisa gagal, manusia bisa jatuh, tapi Tuhan tetap setia.
Apakah aku sungguh percaya bahwa Allah bekerja lewat sakramen, meskipun aku atau bahkan imamnya tidak sempurna? Apakah aku sudah sungguh menanggapi sakramen dengan iman dan kesiapan hati? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga video ini membuka wawasan dan meneguhkan imanmu. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita lanjutkan perjalanan iman ini dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan lewat manusia yang lemah. Tuhan memberkati.